Skanda 1 ayat sloka 9 berjudul Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Turye Dharma Kala Sarge Nara Narayana Rishi Bhutva Atma Upasana Upetam Akrodha Duscharam Tapa Turya Dharma Kala Sarge Nara Narayana Rishi Bhutva Atma Upasana Upate Akrodha Duschara Tapa Turya Dharma Kala Sarge Nara Narayana Rishi Bhutva Atma Upasana Upatam Akrodha Duschara Tapa Turya dharma kala sarge Nara Narayana Rishi Bhutvat Mopasamopetam Akaroduscharam Tapah Translation or I read and then you read the same thing. You waste time. Mostly they understand the concept in English. Turye yang keempat dari daftar. Dharma Kala istri Dharma Raja. Sarge karena lahir dari. Nara Narayana bernama Nara dan Narayana Rishi. Resi Bhutva menjadi. Atma Upasana mengendalikan indera. Upetam untuk tercapainya. Akarot menjalani. Duschram sangat berat. Tapaha pertapaan. Pada inkarnasi keempat Tuhan menjadi Nara dan Narayana, putra kembar istri Raja Dharma. Demikianlah dia menjalani pertapaan keras untuk menjadi contoh cara mengendalikan indera. Pada inkarnasi keempat Tuhan menjadi Nara dan Narayana, putra kembar istri Raja Dharma.
Demikianlah dia menjalani pertapaan keras untuk menjadi contoh cara mengendalikan indera. Seperti nasihat yang diberikan kepada putra-putranya oleh Raja Rishabha, Tapasya, mengendalikan diri untuk keinsapan spiritual, adalah satu-satunya tujuan pengendalian diri manusia. Tuhan datang untuk memberikan contoh kepada kita, dilatari oleh kasih sayangnya terhadap roh-roh yang lupa pada identitas aslinya. Karena itu Tuhan memberikan ajaran-ajaran yang dibutuhkan dan mengutus putra-putra terbaiknya sebagai wakil, memanggil semua roh terikat agar berpaling kepadanya. Baru-baru ini masih segar dalam ingatan kita, Sri Chaitanya juga muncul dengan maksud sama, yakni melimpahkan karunia istimewa kepada roh-roh jatuh di zaman besi ini. Inkarnasi Narayana masih dipuja di Badari Narayana di wilayah pegunungan Himalaya. Om Jnana Jnana Salakaya Chakshusmritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatrubhyascha Kripasindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this chapter is describing different incarnations of the Supreme Lord, but we are very familiar with the 10 incarnations. But actually here they are explaining furthermore, there's 26 in all. Jadi bab ini menguraikan khususnya mengenai inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua mengenal 10 inkarnasi Sri Krishna, tetapi di sini diuraikan lebih banyak lagi, dan keseluruhan di dalam bab ini yang 26 inkarnasi Sri Krishna. Of course, the Lord is not limited to even these incarnations. He has unlimited incarnations. Dan tentu saja Tuhan tidak dibatasi, inkarnasi beliau hanya berjumlah seperti segini, tetapi beliau memiliki inkarnasi yang tidak terhingga jumlahnya. By the mercy of Vyasadeva and Sukadeva Goswami, we have got the essence of the principal incarnations. Dan atas karunia Srila Vyasadeva dan Sukadeva Goswami, kita mendapatkan esensi dari inkarnasi-inkarnasi yang ada. Of course, all these incarnations, when they appear in this material world, they have a purpose. Dan tentu semua inkarnasi Sri Krishna saat muncul di dunia ini, dunia material ini, memiliki suatu tujuan. So here in this verse, we are discussing the fourth incarnation of Narayana. Dalam surah ini dibahas mengenai inkarnasi yang keempat, yaitu Narayana. So of course, Narayana is an aspect of Jiva and the Supreme Lord. Jadi Narayana adalah aspek jiwa dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So here it is explained in the purport by Srila Prabhupada, citing Rishabhadev's teachings, that the purpose of human life is meant for cultivating Krishna consciousness through penances and austerities. Dan di sini di dalam penjelasan Srila Prabhupada ditekankan bahwa tujuan untuk kehidupan manusia adalah untuk keinsafan diri, melakukan pertapaan. So this is a very important aspect we have to understand, that in our cultivation of Krishna consciousness we have to perform austerities. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kesadaran Krishna kita menjalankan pertapaan. But these austerities are not forced upon us. Tetapi pertapaan ini tidak dipaksakan kepada kita. They have to be accepted voluntarily. Itu harus kita terima secara sukarela. So of course, sometimes when this is presented to us that we have to perform voluntarily penances and austerities, it is very difficult to accept that fact. Saat ini disampaikan kepada kita bahwa kita hendaknya menjalankan pertapaan dan kesederhanaan secara sukarela, sulit untuk kita terima. But in reality,
Whether we like it or we don't like it, as long as we're in the material world, we are forced to perform austerities. Tetapi sesungguhnya entah kita menerimanya, menyukainya atau tidak, kita dipaksa untuk melakukan pertapaan di dunia material. There are many circumstances which will force us to perform many different levels of austerities just to bear existence. Ada banyak contoh kita harus menjalani satu tingkatan pertapaan hanya untuk mempertahankan hidup kita. We see that in our everyday life there is so much struggle for existence. Kita melihat itu dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak perjuangan untuk bertahan hidup. And there are many circumstances where we have to go and perform tremendous painful austerities. Dan ada banyak contoh bahwa kita harus menjalankan berbagai kesulitan, pertapaan yang menyakitkan. But we do not complain, Tetapi kita tidak mengeluh, because we know that these austerities or penances which are forced upon us is going to bear result for our sense enjoyment. karena kita mengetahui bahwa apa kesulitan yang harus kita jalani itu nantinya akan menghasilkan sesuatu untuk kenikmatan kita. But when the Supreme Lord sees this, that the living entity is suffering in the material world for just to survive, Tetapi ketika Tuhan yang Maha Esa melihat bagaimana para makhluk hidup harus menderita hanya untuk bertahan hidup, and as is explained in the Purport by Srila Prabhupada, that the Supreme Lord comes to remind us of our forgetful nature. dan dijelaskan dalam Bhagavad Gita bahwa Tuhan yang Maha Esa datang pada kita hanya untuk mengingatkan kita dari kelupaan kita. And what is this forgetful nature of ours? Dan apakah sifat kelupaan yang kita miliki? We have forgotten to enjoy in a transcendental spiritual atmosphere. Kita lupa untuk mendapatkan kenikmatan itu dari suasana atau atmosfer yang spiritual, yang transcendental. Because of that forgetfulness, we enter into the material world, Dan karena kelupaan itulah kita berada masuk ke dalam dunia material ini. and because we are associating with material energy, then we become completely forgetful of our true nature. Dan karena kita bergaul dengan energi material, kita menjadi lupa pada sifat kita yang sejati. Of course, it is explained that our true nature is Satchit Ananda, full of knowledge, full of eternity, and full of bliss. Tentu dijelaskan bahwa sifat sejati kita adalah penuh pengetahuan, kebahagiaan, dan kekal. And this we experience in all of ourselves, in our daily pursuit of happiness. Dan ini kita semua rasakan dalam diri kita dalam upaya kita mengejar kebahagiaan. For everyone will experience that we all want happiness. Nobody wants misery and distress. Kita semua bisa merasakan bahwa kita semua menginginkan kebahagiaan, tidak ada yang menginginkan penderitaan. We will go to any extent to bring happiness. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. And we will also try to avoid as much as possible to relieve ourselves from misery and distress. Dan sebisa mungkin kita menjauhkan diri kita dari penderitaan. And also, from the very beginning of our appearance in this material world, we are always curious about knowledge. We want to know more and more why and how. Dan semenjak dilahirkan kita sudah memiliki rasa keingintahuan yang besar, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mengetahui mengapa dan bagaimana. And also, we want to live forever. Dan kita juga ingin hidup abadi. Even though we know from experience that death will sooner or later will come. Walaupun kita sudah melihat dari pengalaman bahwa cepat atau lambat waktu itu akan tiba. And we try to do whatever we can to prevent the death coming sooner rather than later. Tetapi kita berusaha dengan cara apapun untuk mencegah kematian itu datang cepat atau lambat. But this is because our original nature is Satchit Ananda. Therefore, we want to live in a Satchit Ananda understanding. Itu karena sifat sejati kita adalah Satchit Ananda, sehingga kita ingin hidup dalam pemahaman Satchit Ananda itu. But that is not possible within this material world and within this material confinement of the body. Tetapi itu tidak dimungkinkan di alam material ini dan di dalam kungkungan badan material ini. Therefore, the Supreme Lord comes
and acts in such a way to remind us of our forgetful nature and awaken our true understanding of our real position. Karena itulah Tuhan Yang Maha Esa datang untuk mengingatkan kita dari keadaan kelupaan kita dan mengingatkan kita kembali kepada sifat sejati kita. So of course in this verse Srila Prabhupada is explaining that in the recent past Sri Chaitanya Mahaprabhu came. Dan di dalam penjelasan di sini Srila Prabhupada menjelaskan bahwa tidak terlalu lama di masa lampau Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul. And he introduced a very simple form of tapasya. Dan beliau memperkenalkan satu bentuk tapasya yang sangat sederhana. And this form of tapasya is actually very very appealing. Dan sesungguhnya tapasya ini sangat menarik. So the process of Sri Chaitanya Mahaprabhu's tapasya or penances or austerities is chanting, dancing, and feasting. Jadi bentuk pertapaan yang sederhana yang diperkenalkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah pengucapan nama suci Tuhan, menyanyi, menari, dan nantinya menerima prasadam. So it is very easy to engage in chanting. It's very easy to take prasadam in feasting, and at the same time, it's a natural principle of enjoying good music, and with a good kirtan, you naturally want to dance. Jadi tidak sulit untuk kita mengucapkan nama suci Tuhan dan menjadi sifat alami kita, mudah bagi kita untuk mendengar ada nyanyian lagu yang bagus dan kita mulai menari, dan juga tidak sulit bagi kita untuk menerima prasadam. Lord Chaitanya Mahaprabhu is reminding us that in the spiritual world, every word is a song, every step is a dance. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan kepada kita bahwa di dunia rohani setiap perkataan itu adalah suatu nyanyian dan setiap langkah itu adalah suatu tarian. So it's natural to dance. It's not an artificial thing. Jadi adalah suatu hal yang alami bagi kita untuk menari, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. So as soon as you hear some appealing music, begitu kita mendengar suatu musik yang menarik, naturally you begin to sort of shake your head and start moving your body, and you sort of get into the groove of dancing. Kita dengan sendirinya, dengan alami akan mulai bergoyang, mengendurkan kepala dan sebagainya, menggerakkan badan kita, mulai menari. But unfortunately, we are dancing to the wrong music. Sayangnya seringkali kita menari mengikuti musik yang salah. The kind of music we want to dance to is kind of entangling, and it is the cause of that to bring suffering. Seringkali yang kita menari mengikuti musik yang mengakibatkan keterikatan dan nantinya mengakibatkan penderitaan. But Sri Chaitanya Mahaprabhu has introduced us to Harinam Sankirtan. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu memperkenalkan kepada kita Harinam Sankirtan. And it's also Srila Prabhupada says this is the Yuga Dharma. This is the dharma of this present age is to engage in the Sankirtan process. Dan Srila Prabhupada mengatakan bahwa Yuga Dharma atau Dharma untuk zaman ini adalah proses Sankirtan. And this Sankirtan process is not some man-made manufacture. Jadi proses Sankirtan ini bukan suatu hal buatan manusia. It's actually coming from the spiritual world. Ini sesungguhnya datang dari alam rohani. Goloke Prema Dhana Harinam Sankirtan. Goloka Prema, because we all know that the Prema means the loving experience. Goloka, the spiritual world. Goloka Prema Dhana means wealth. Jadi Goloka Prema Dhana. Jadi prema adalah pengalaman cinta kasih di dunia rohani. Dhana berarti kekayaan. This wealth is coming from the spiritual world. Goloka Prema Dhana Harinam Sankirtan. So Harinam is actually coming from the spiritual world. Jadi Goloka Prema Dhana Harinam Sankirtan. Jadi Harinam itu sesungguhnya datang dari dunia rohani. So of course we are very very fortunate that we have taken birth at a time when the Harinam Sankirtan is very freely available to us. Kita sangat beruntung bahwa kita dilahirkan di masa di mana Harinam Sankirtan itu tersedia bagi kita dengan cuma-cuma. So here it is explained by Prabhupada and Prabhupada that the purpose of Nara Narayan Rishi to take incarnation in this world
was to establish the principle of tapasya for transcendental knowledge and understanding. Dan di sini Srila Prabhupada menjelaskan bahwa tujuan dari munculnya Narada dan Narayana adalah untuk menegakkan suatu prinsip pertapaan demi untuk pengembangan pengetahuan. So ultimately, without any consideration of which yuga we are, the ultimate goal is to become transcendent to the material influence. Jadi tujuan dari melakukan tapasya itu tidak terlepas dari di dalam yuga apa kita hidup, itu adalah untuk bisa melampaui keberadaan material. Of course, in the past yugas and past times, all the different levels of yogas and austerities and penances were prescribed, which were very difficult to perform, and they had to be done for prolonged period. Di dalam yuga atau zaman-zaman sebelumnya ada berbagai jenis bentuk pertapaan yang harus dilakukan, yang sulit dan harus dilakukan untuk waktu yang sangat lama. But this age of Kali, it is fortunate that in a very short time you can achieve the highest goal. Nah, tapi pada zaman Kali Yuga ini kita semua sangat beruntung karena kita bisa melakukan pertapaan itu dalam waktu yang singkat untuk mencapai tujuan yang tertinggi. Of course, this Harinam, the Yuga Dharma is not available in every Kali Yuga. Tentu saja Yuga Dharma Harinam ini tidak tersedia di setiap Kali Yuga. This particular Kali Yuga is available simply by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi pada zaman Kali Yuga khusus sekarang ini, hal ini tersedia atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he has come to give us this simple process of chanting, dancing and feasting. Jadi beliau telah datang untuk memperkenalkan kepada kita proses yang sederhana ini, yaitu mengucapkan nama suci Tuhan, menari dan menerima prasadam. Still we find it very difficult. Masih juga kita menganggap bahwa itu sulit. Although it is a very pleasurable activity of chanting and dancing and feasting, as a practicing devotees, we find it even execute this is somewhat difficult. Jadi walaupun kita telah diperkenalkan pada proses yang sederhana, yang mudah, yaitu pengucapan nama suci Tuhan, menyanyi, menari dan menerima prasadam, sebagai penyembah yang menjalankan masih juga dirasa sulit. So if you simply sincerely accept this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu and practice with sincerity, then all success will come in very short time. Ya, tapi kalau kita menerima apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ini dengan tulus, maka kita akan bisa mencapai sukses itu dalam waktu yang singkat. So Srila Prabhupada says that all we need to do is our dedication, enthusiasm and sincerity to practice the chanting of the holy name. Yang Srila Prabhupada menyatakan bahwa yang dibutuhkan dari kita hanyalah dedikasi, ketulusan dan semangat dalam pengucapan nama suci Tuhan. Very quickly you will develop higher taste. Dan dengan cepat kita akan mengembangkan suatu rasa yang lebih tinggi. So when you are experiencing this higher taste, then you will forget all the lower taste. Kalau kita mulai mengalami rasa yang lebih tinggi ini, kita akan melupakan semua rasa-rasa yang lebih rendah. But in order to achieve this higher taste, we have to sacrifice our lower pleasures. Tetapi demi untuk bisa merasakan rasa yang lebih tinggi ini, kita harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih rendah. But due to our conditioning for many lifetimes, it is very difficult to give up the lower taste. Tapi karena kita telah terkondisi selama begitu banyak penjelmaan, maka sulit bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. So in order to experience the higher taste, you have to first of all empty the lower taste. Untuk bisa merasakan rasa yang lebih tinggi, sebelumnya kita harus mengosongkan diri dari rasa-rasa yang lebih rendah. For example, you have a notebook. Seperti misalnya kita punya Notebook. jadi buku catatan. So in a notebook, there are so many scribbles and writings in every page. Di buku catatan itu ada begitu banyak tulisan dan ada coret-coretnya. And most of the time, it doesn't make any sense.
Dan pada suatu saat kita melihatnya dan nampaknya tidak ada yang masuk akal dari yang tertulis di sana. And all of a sudden you get special mercy. Tiba-tiba kita mendapatkan suatu karunia yang spesial. And you want to write down all these instructions and understanding. Dan kita kemudian ingin menuliskan semua ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan yang rohani. But you turn to every page, there is no space to write. Ya, tapi kita membuka setiap halaman buku catatan kita itu dan tidak ada tempat untuk menuliskannya. So you have to erase some of it. Jadi kita harus mulai menghapus tulisan-tulisan yang sudah ada. The more and more you erase, the more and more room is available. Semakin banyak kita menghapus, semakin banyak ada ruang untuk menuliskan. Of course, this notebook is not made of ordinary paper. Tentu buku catatan yang dimaksud tidak dari kertas biasa. This notebook is our memory. Buku catatan ini adalah memori kita. So in our memory, we have scribbled so many things. Di dalam memori atau ingatan kita, kita telah mencoretkan begitu banyak hal. So first we have to learn to erase all this from the memory. Jadi sebelumnya kita harus mulai belajar menghapus hal-hal yang tidak dibutuhkan dari ingatan kita. When you have erased everything from the memory, Saat kita telah menghapus semuanya dari ingatan, then you can replace that with new experiences. maka kita bisa menggantikannya dengan pengalaman-pengalaman yang baru. And this new experience is the transcendental pleasure of chanting, dancing, and feasting. Dan pengalaman yang baru ini adalah kenikmatan dari menyanyikan nama suci Tuhan, menari dan memang bersadam. So of course, in the computer language, when you have a hard disk and the memory is full, then sometimes the computer itself is designed to make instruction on the screen. Please delete some of the unwanted files. Jadi kalau di dalam dunia komputer, kalau hard disk atau memori penyimpanan kita sudah penuh, maka sistem operasinya akan diatur untuk memberi peringatan kepada kita, hapuskanlah beberapa file yang tidak perlu. It is very easy to make more room on the hard disk simply by pressing one button, delete. Di hard disk mudah untuk kita membuat ruang penyimpanan itu lebih lega hanya dengan menekan satu tombol delete. But the computer is designed in such a way that when you press the button delete, Ya, tapi komputer itu telah didesain bahwa saat kita menekan tombol delete, another instruction will come up. ada instruksi lain yang akan muncul. Are you sure you want to delete? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda yakin akan menghapus ini? Once deleted, it will be lost forever. Sekali ini dihapus akan hilang selamanya. Sometimes we have a second mind. No, maybe I want this. Lalu kemudian misalnya ada pikiran kedua, oh kayaknya tidak jadi, saya kayaknya butuh ini. So you keep it. Lalu kemudian tidak jadi kita hapus, kita simpan kembali. At the same time, you want to fill it with the transcendental experience. Begitu pula saat kita ingin merasakan rasa yang transcendental, So you cannot do it. kita tidak bisa melakukannya. So of course, unfortunately, Lord Brahma did not put a little button here saying delete. Sayangnya Dewa Brahma tidak menaruh tombol kecil di sini yang tertulis delete, hapus. So Lord Chaitanya show the defect in our manufacture. Jadi si Chaitanya melihat ada kekurangan pada konstruksi kita. So therefore, he came to give us a transcendental delete button. Karena itu beliau datang memberikan kita suatu tombol delete yang rohani. Srila Prabhupada explains that this delete button is so pleasurable while executing and pressing. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan bahwa tombol delete ini begitu nikmat saat kita mulai menekannya. That this delete button, Prabhupada says, is the process of chanting the holy name of the Lord. Dan Srila Prabhupada menjelaskan bahwa tombol delete ini adalah proses pengucapan nama suci Tuhan. And as Chaitanya Mahaprabhu has given us the transcendental Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It will cleanse your heart and your mind and memory of all the unwanted thing, and it will automatically be erased. Dan si Chaitanya Mahaprabhu memperkenalkan pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini yang akan
kemudian membersihkan pikiran dan hati kita dari begitu banyak hal yang tidak diinginkan. So, when we participate in the Harinam Sankirtan Yuga Dharma, the more and more we participate in chanting of the holy name, the more and more it erases and it cleanses the heart and the mind. Jadi semakin banyak kita turut serta dalam Yuga Dharma Harinam Sankirtan ini, maka semakin banyak pikiran dan hati kita dibersihkan. But unfortunately, when we are doing the chanting of the holy name and when cleansing is taking place, sayangnya saat kita mengucapkan nama suci Tuhan dan saat pembersihan itu sedang berjalan, we have not completely erased the backup memory. kita belum sepenuhnya menghapus memori yang backupnya, So because of that, cadangannya. all the information in the backup memory comes into the main memory. Jadi setelah dihapus, kemudian memori cadangan backup itu kembali lagi dan tertulis ke dalam simpanan utama lagi. Therefore, we experience that when we are participating in chanting the holy name, cleansing is taking place, at the same time it's filling up with garbage again. So you have to work a little extra hard to clean up your main memory and your backup memory. Jadi saat kita mengucapkan nama suci Tuhan, kita bisa merasakan bahwa pembersihan itu sedang berlangsung, tapi saat yang sama hal-hal yang tidak berguna itu mulai masuk lagi, sehingga kita harus bekerja ekstra keras untuk menjalankan proses pembersihan ini untuk membersihkan memori utama dan memori cadangan. So the process is very simple. As we chant the holy name of the Lord, the Hare Krishna Maha Mantra, all the cleansing of the dirt from the heart is removed and cleaned. Jadi prosesnya sederhana. Saat kita mengucapkan nama suci Tuhan, Maha Mantra Hare Krishna, maka proses membersihkan kekotoran itu berlangsung. Srila Prabhupada explains in one purport of Sri Chaitanya Charitamrita that one has to be very, very careful when we are executing the Harinam Sankirtan Yuga Dharma. Dan Srila Prabhupada menjelaskan di dalam penjelasan dari Chaitanya Charitamrita bahwa hendaknya seorang sangat berhati-hati dalam menjalankan proses Yuga Dharma Harinam Sankirtan ini. Because the holy name of the Lord is so merciful. Karena nama suci Tuhan itu sangat berkarunia, that it will fulfill all your desires. Sehingga akan memenuhi segala keinginan. Srila Prabhupada says in the purport that one has to be very, very careful when he is chanting the holy name of the Lord, that he doesn't have any unwanted desires lurking in the core of the heart. Srila Prabhupada menjelaskan bahwa hendaknya seorang sangat berhati-hati saat mengucapkan nama suci Tuhan, bahwa pada saat menjalankan proses itu tidak ada masih keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan, yang tidak diinginkan, itu yang masih bercokol di dalam hati. Although the impact of chanting holy name is cleansing the heart, at the same time Ram Prabhu is in a dilemma that you want to clean your heart, at the same time the desires are lurking. So he said, what to do? I have to fulfill those desires. Jadi saat proses pengucapan nama suci Tuhan ini, Harinam Prabhu begitu berkarunia membersihkan hati kita, tapi beliau juga dalam dilema karena keinginan-keinginan itu masih ada di sana dan itu pun harus beliau penuhi. Therefore, when we are chanting the holy name of the Lord under the guidance of a pure devotee, karena itu saat mengucapkan nama suci Tuhan di bawah bimbingan seorang penyembah yang murni, through his instructions and guidance, he will teach us how to remove all the anarthas from the heart. Maka melalui ajaran dan bimbingan beliau membimbing kita bagaimana untuk menghilangkan anartha-anartha dari hati. And this we will all experience when we are chanting the holy name of the Lord. Dan dengan demikian kita semua akan merasakan mengalami bagaimana pada saat mengucapkan nama suci Tuhan, many desires manifest in the heart. Begitu banyak keinginan yang akan muncul di dalam hati. But if we are under the expert guidance of a spiritual master, tetapi jika kita di bawah bimbingan yang ahli dari seorang guru kerohanian yang bonafit, and take instructions from the scriptures, dan menerima ajaran-ajaran dari kitab suci, then you will know that when these desires surface,
it will be very easy to discard them. Kita bisa mengenali pada saat keinginan-keinginan ini mengemuka, kita bisa membersihkannya, menghilangkannya. But because of our conditioning for many lifetimes, Tetapi karena terkondisi selama begitu banyak penjelmaan, it sometimes becomes very difficult to discard these desires. tak jarang menjadi sangat sulit bagi kita untuk membuang keinginan-keinginan ini. Because for many lifetimes, these desires are the cause of our kind of so-called pleasure in the material world. Karena selama begitu banyak penjelmaan, keinginan-keinginan ini yang menjadi penyebab sesuatu yang kita sebut sebagai kenikmatan di alam material ini. But in the process of so-called having material pleasures, there is also a downside that for every pleasure there is also distress and suffering. Tetapi dalam hal kenikmatan material ini selalu ada suatu sisi buruknya, bahwa untuk setiap kenikmatan ada pasti ada penderitaan yang mengikutinya. So therefore, it is sometimes conditioning such that for little pleasure you will also be happy, except little suffering along with it. Dan kita telah menjadi terbiasa bahwa untuk suatu kenikmatan itu kita menerima penderitaan yang mengikutinya. So the example is given here of giraffe. You know, giraffe. Contoh yang diberikan adalah binatang jerapah. The giraffes, they have a long neck and a long tongue, and they go high up in the trees and they eat the leaves and thorns from the tree. Jadi binatang jerapah itu memiliki leher yang sangat panjang, dan dengan demikian dia bisa memakan daun-daunan yang terletak sangat tinggi, dan dia makan daun itu bersama duri-duri. So while they're enjoying and relishing the green leaves, the thorns will cut their tongue and will bleed. Jadi saat jerapah itu menikmati memakan daun-daun yang hijau itu, duri-duri pohon itu akan melukai mulut dan lidahnya dan akan mengeluarkan darah. But the giraffe doesn't learn that it is not very good to eat leaves which has got thorns in it. Tetapi jerapah itu tidak belajar bahwa tidak baik untuk makan daun-daun yang ada duri-durinya. It begins to accept the conditioning that when the tongue is cut and bleeding is there is a kind of special flavor is adding to the leaves. Dan dia mulai belajar bahwa saat dia mengalami penderitaan dari makan daun-daun itu beserta duri-duri, dia menganggap itu adalah ada suatu rasa tambahan dari makan itu. Another example Srila Prabhupada gives is of a she donkey. Dan contoh lain yang diberikan Srila Prabhupada adalah mengenai keledai betina And a he donkey. dan keledai jantan. So the he donkey is always excited to enjoy the she donkey. Jadi keledai jantan itu selalu bersemangat ingin menikmati keledai betina. And when the male is approaching the female for enjoyment, Saat yang jantan mendekati yang betina untuk menikmati, the female will kick the male donkey, and you will find male donkeys have all these cuts on their faces and bruises. jadi yang betina itu akan menendang yang jantan, dan kita bisa melihat di wajahnya ada banyak bekas-bekas luka tendangan. But you do not learn from that. So it was okay, next time will be better. Tetapi keledai jantan tidak belajar dari pengalaman itu dan berpikir tidak apa-apa, berikutnya nanti akan lebih baik. Every time he tries to enjoy, he gets kicked and he gets bruised. Setiap saat dia ingin menikmati, dia mendapat tendangan dan mendapat luka dan memar. But he doesn't learn. Tapi dia tidak belajar. So sometimes our position is like that. Tak jarang keadaan kita seperti itu. That even though by the onslaught of Maya's kicking, we still do not learn from this. Jadi walaupun kita terus merasakan tendangan dari Maya, kita tidak belajar. And we think, one more time, I think it will be better next. Jadi kita berpikir, satu kali lagi, saya rasa berikutnya nanti pasti lebih baik. So we use our intelligence to make better arrangement. Jadi kita menggunakan kecerdasan kita kemudian untuk membuat pengaturan-pengaturan yang lebih baik. And
This time I will be spared from the kicking and the suffering of Maya. Oh, baiklah, kali ini saya akan terhindar dari kesulitan tentangan dari Maya. But it is not easy to cheat Maya. Tapi tidak mudah untuk menipu Maya. You have your plans. Kita punya rencana kita. You execute without suffering. Untuk bisa menjalankan rencana itu tanpa mengalami penderitaan. Maya has her plans. Maya punya rencana beliau sendiri. And you heard of that saying, Maya or in any situation, they are one step ahead of you. Dan dikatakan bahwa Maya selalu selangkah lebih maju. Maya is always one step ahead. You can never surpass Maya. Maya selalu selangkah lebih maju. Kita tidak bisa mendahului Maya. So therefore, we have to take instructions from the scriptures, instructions from the spiritual master, the previous acharyas, and become mindful of all the potholes and pitfalls of in life, so that we don't make same mistake again and again and again. Karena itu, dengan mengikuti ajaran dari guru kerohanian, dari kitab suci, dari para acarya terdahulu, kita hendaknya menjadi lebih mawas untuk bisa mawas diri, untuk bisa menghindari berbagai lubang dan jebakan dalam menjalani kehidupan. But because of the powerful influence of Maya, sometimes we are so overwhelmed by our desires. Tetapi karena begitu perkasanya Maya, saat kita sudah diliputi sepenuhnya oleh keinginan, That we give in to our desires, sehingga kita menyerah pada keinginan kita, thinking that nobody will know about this. berpikir bahwa toh tidak ada yang akan ada yang tahu, So nobody finds out of your difficulties, tidak ada yang mengetahui mengenai kesulitan yang kita alami, then you think you are safe. dan kita berpikir kita aman. But there is no safety from performing any of these activities which is considered sinful. Tetapi tidak ada sesuatu yang aman mengenai melakukan hal-hal yang berdosa Or un-Krishna conscious, atau tidak berkesadaran Krishna. because you may think that there is nobody observing you, but the Lord in the heart is observing you. Karena kita mungkin berpikir tidak ada orang yang menyaksikan, tetapi sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa di dalam hati menyaksikan semuanya. Although the Lord is very kind and merciful, Walaupun Tuhan yang Maha Esa sangat berkarunia, but if we do some things which is untowards or is against the principle of Krishna consciousness, tetapi saat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesadaran Krishna, the Lord has no choice but to give you the result for that. Tuhan tidak punya pilihan selain memberikan hasil dari apa yang kita lakukan. Even though the Lord knows that this is going to be very difficult for the person. Walaupun Tuhan yang Maha Esa tahu bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi orang tersebut. But the good thing about the Lord is the compassion and mercy is that every point when we are trying to indulge in activities which is against the principle of Krishna consciousness, He will give us a little nudge and reminder, no, don't do this. Tetapi begitu berkarunianya Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada saat kita ada keinginan untuk menjalankan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkesadaran Krishna, Tuhan yang Maha Esa akan selalu memberikan suatu peringatan-peringatan, tidak, jangan lakukan hal ini. So therefore, when we are executing our devotional life, we have to be very, very cautious. Karena itu saat menjalankan kehidupan rohani kita hendaknya menjadi sangat berhati-hati. Although the process is very simple, Walaupun prosesnya sangat sederhana, but because of many pitfalls in the path, tetapi karena begitu banyak ada rintangan atau jebakan dalam perjalanan, we have to tread very carefully. kita harus menjalani jalan itu dengan sangat hati-hati. Otherwise, it's very easy to slip up and have difficulties. Karena jika tidak hati-hati, sangat mudah untuk kita terpeleset dan mengalami kesulitan. So, for a devotee, if he wants to experience pure transcendental bliss, Bagi seorang penyembah, jika ingin merasakan kebahagiaan rohani yang murni, then he has to simply adhere to these simple instructions. maka dia hendaknya berpegang pada ajaran yang sederhana ini. Of course, the simple instruction given to us by Srila Prabhupada, and he mentions this many times, a devotee
will only eat Krishna prasadam. Dan satu perintah dari Srila Prabhupada yang beliau telah sampaikan berulang kali bahwa seorang penyembah hanya makan Krishna prasadam. So one would think that's very easy. Seorang berpikir, kita mungkin berpikir, oh itu sangat mudah. And the potency of eating Krishna prasadam is that cleansing of the heart takes place very fast. Dan kekuatan dari makan hanya Krishna prasadam adalah bahwa pembersihan hati kita itu terjadi begitu cepat. But unfortunately, even after participating of taking prasadam for many years, still we find that the cleansing is taking a very slow process. Ya, tapi kita kemudian melihat bahwa setelah mengikuti proses ini selama bertahun-tahun dan mempersat selama bertahun-tahun, penyucian itu berlangsung lambat. So we should analyze why this is happening. Kita harus menganalisa mengapa hal ini bisa terjadi. That is because we think we are honoring Krishna prasadam. Itu karena kita berpikir bahwa kita sedang menghormati Krishna prasadam. But in the first place, we are not honoring prasadam. Tetapi dari awal kita tidak menghormati prasadam. We are eating prasadam. Kita hanya makan prasadam. So Prabhupada never used the word eating. Srila Prabhupada tidak pernah menggunakan kata makan. Prabhupada used the word either honoring prasadam or respecting prasadam. Srila Prabhupada menggunakan kata menghormati prasadam. So it is very important the consciousness in which you honor and respect prasadam. Jadi sangat penting kesadaran saat kita menghormati prasadam. Although it has powerful potency to purify you, Walaupun prasadam memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyucikan kita, it can also have negative effect. dan juga bisa memiliki efek yang negatif, And the process will be taking that much longer. sehingga proses itu menjadi makan waktu yang lebih lama. Just like it said that even if one chants Hare Krishna once, Dikatakan bahwa jika seorang mengucapkan Muhammad Hare Krishna walaupun sekali saja, it's sufficient to deliver you from the material world. itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari dunia material. And then we say, well, I'm not chanting once, I'm chanting every day, at least minimum 16 rounds. Lalu kita mengatakan, tapi saya tidak hanya mengucapkan nama suci sekali saja, saya berjapa setiap hari dan itu paling tidak 16 putaran. Where is this question? Then doubt comes. If by chanting once you can be delivered, then by chanting so many times, why are not being delivered? Lalu kemudian muncul pertanyaan itu dan muncul keraguan. Jika dikatakan bahwa pengucapan nama suci Tuhan sekali saja bisa menyelamatkan kita dari dunia material ini, sedangkan saya sudah berjapa setiap hari dan minimum 16 putaran, mengapa tidak terjadi hal itu? That is because we are chanting the holy name of the Lord with a motivation. Jadi karena kita mengucapkan nama suci Tuhan dengan keinginan-keinginan atau motif. Srila Prabhupada described very clearly what is devotional service. Srila Prabhupada menjelaskan dengan sangat jelas apakah pelayanan bakti itu. Especially when he translated the Nectar of Devotion, Khususnya pada saat beliau menerjemahkan Lautan Manusia Rasa Bakti, he considered the Nectar of Devotion as the handbook of Krishna consciousness. beliau menganggap bahwa buku Lautan Manusia Rasa Bakti itu adalah handbook atau buku pegangan, buku pedoman saudara Krishna. That is our reference book to get the right understanding and instructions which are to be followed in the right spirit. Dan itu adalah pedoman kita untuk bisa menjalankan proses pelayanan bakti saudara Krishna ini dengan semangat yang tepat, yang benar. So when we are chanting the holy name of the Lord, Saat kita mengucapkan nama suci Tuhan, as I said, we have motivation. But Srila Prabhupada explains, devotional service or devotional principle is unmotivated, unalloyed, uncontaminated. jadi saat kita menjalankan proses bakti ini dan pengucapan nama suci Tuhan, kita memiliki motif-motif. Tetapi Srila Prabhupada mengatakan bahwa pelayanan bakti itu tanpa motif, tanpa tercemar. Similarly, we have to learn that chanting or honoring prasadam should be done simply for the pleasure of the Lord. Dan dengan cara yang sama kita hendaknya belajar bahwa pengucapan nama suci Tuhan dan menghormati prasad itu hendaknya hanya dilakukan untuk kepuasan Tuhan Yang Maha Esa. When you
beginning to train yourself, your mind and your thinking, that whatever I am doing, it is simply for the pleasure of the Lord. Dan kita mulai melatih diri kita, pikiran kita, bagaimana pelaksanaan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu kita berpikir bahwa itu dilakukan hanya untuk kepuasan Tuhan. When you develop this consciousness and this mood, then automatically you will be freed from all condemnation very quickly. Dan kalau kita sudah terlatih dalam berpikir dan dalam mood seperti ini, maka kita bisa menyucikan pencemaran itu dengan sangat cepat. So it's not difficult to come to this stage of understanding. Tidak sulit untuk sampai kepada tataran pemahaman ini. It is question of training. Permasalahannya adalah latihan. And always conscious and aware that at every activity we are performing, is this pleasing to the Supreme Lord? Dan selalu sadar dan penuh perhatian dalam apapun yang kita lakukan, bahwa apakah yang kita lakukan ini adalah untuk kepuasan Tuhan. And when you train your thinking this way, that every time you engage in any activity, whether it's taking the sadhana, or chanting the holy name, or even taking a shower, even going to bed at night to rest the body, every aspect, is this going to be a pleasing activity for the pleasure of the Lord? Dan dengan melatih diri dan menjadi terlatih berpikir seperti ini, maka dalam apapun yang kita lakukan, saat kita mengucapkan rumah suci, saat kita menghormati prasadam, saat kita membersihkan diri, saat kita mandi, saat kita beristirahat pada malam harinya, dalam setiap kegiatan kita itu kita berpikir apakah yang kita lakukan ini adalah untuk kepuasan Tuhan. Practically speaking, any activity you perform can be trained in this mode of thinking for the pleasure of Krishna. Dan dapat dikatakan bahwa kita melatih diri bahwa apapun yang kita lakukan, kita berpikir bahwa apakah yang kita lakukan itu adalah untuk kepuasan Krishna. So when you start to train the mind like that, then it becomes second nature. Saat kita mulai melatih pikiran kita seperti itu, maka itu menjadi kebiasaan. I give this example that those who are learning to drive a car, seperti contoh mereka yang belajar mengemudikan mobil. in the beginning you have to be very conscious of every action, every move you make. Jadi pada awal mula kita harus sangat sadar mengenai semua yang kita lakukan saat mengemudi. That every time you are driving, you have to look in the front, you have to look in the back, to the side, before you make any movement, so don't cause accidents to yourself or someone else. Then upshifting, downshifting of the gear, the speed, everything you have to think. And when you are become fully trained, then everything becomes automatic. You don't even have to think. It is like a natural movements of upshifting, downshifting. You are driving a car and you don't even have to think. Automatically you change gears without even a thought. Prior to that, you have to be conscious. Similarly, when we train ourselves properly, then it becomes second nature. Jadi seperti belajar mengemudikan mobil tadi, pada awal mula kita harus sangat berpikir dan memperhatikan, melihat ke depan, ke belakang, ke samping, dan bagaimana kapan harus memindahkan gigi naik atau turun, bagaimana kecepatan kendaraan kita, bagaimana berhati-hati jangan sampai kita menabrak atau kemudian mencelakai diri kita atau orang lain. Tetapi setelah sekian lama dan menjadi fasih dalam mengemudi itu, seorang tidak kemudian harus berpikir lagi, semuanya terjadi secara otomatis, kapan harus memindahkan gigi naik atau turun, berbelok seperti apa dan sebagainya. Begitu pula dalam latihan ini, awalnya harus sangat memperhatikan, harus sangat perhatian untuk selalu ingat seperti itu, tapi nantinya menjadi kebiasaan. So coming back to the system of understanding of the prasadam, prasadam is food which is offered to Krishna for his pleasure. Kembali kepada pemahaman tentang prasadam, prasadam adalah makanan yang dipersembahkan kepada Sri Krishna untuk kepuasan beliau. Of course, this we can learn from Mother Yashoda. Ini kita bisa pelajari dari Ibu Yashoda. Mother Yashoda is always thinking, what will Krishna like? Ibu Yashoda selalu berpikir apa yang akan disukai oleh Sri Krishna. And she's preparing all these preparations with the mood that this is for the pleasure of Krishna. Krishna likes this.
Dan semua yang dipersiapkan dan dimasak oleh Ibu Yasoda itu dalam mood bahwa ini akan memuaskan Krishna. But when we are cooking, Saat kita memasak, what I like, kita berpikir apa yang saya suka. but we justify, I will offer to Krishna anyway. Tapi kemudian kita mencari pembenaran bahwa toh saya mempersembahkan kepada Sri Krishna. But do you think Krishna is a hungry man? Apakah kita berpikir Sri Krishna adalah orang yang kelaparan He's waiting for your offering. dan menunggu kita mempersembahkan makanan? He's self-satisfied. Beliau puas dalam diri beliau sendiri. Like you and me, he doesn't need to eat. Tidak seperti Anda dan saya, beliau tidak butuh makan. But out of love, he accepts whatever you offer him. Ya, tapi karena rasa cinta kasih beliau menerima apapun yang kita persembahkan kepada beliau. So when we are making preparations for the place of the Lord, our thinking should be, will Krishna like this? Jadi saat kita mempersiapkan masak boga untuk dipersembahkan pada Sri Krishna, kita harus berpikir apakah ini akan disukai oleh Krishna. I'm saying this because from my experience, Maharaj mengatakan hal ini karena dari pengalaman Maharaj. when you have a big festival like Janmashtami or even Vyasa Puja of the Guru, Saat kita mengadakan perayaan yang besar, misalnya pada saat Janmashtami atau Vyasa Puja Guru Rohanian, devotees are very eager to make a very big offering to the Lord or the Guru. para penyembah sangat bersemangat untuk mempersiapkan persembahan yang sangat besar, sangat bagus untuk Tuhan Yang Maha Esa atau untuk Guru Rohanian. Of course, the mood is right, that is for the pleasure of Krishna or Guru. Moodnya sudah benar untuk kepuasan Sri Krishna dan Guru Rohanian. But the motive is wrong. Tapi motifnya belum tepat. I like samosas. Therefore, I cook samosas for Krishna today. Saya suka samosa, jadi saya akan masak samosa untuk Sri Krishna hari ini. So we are cooking samosas as an offering to Krishna, but I like, therefore I'm offering. Kita memasak samosa untuk dipersembahkan kepada Sri Krishna, tetapi motifnya adalah karena saya suka samosa, karena itulah saya mempersembahkan samosa. Of course, the mood should be, will Krishna like this? Moodnya harusnya diawali dengan apakah Sri Krishna menyukai ini. Again, this comes to the training. When you have a proper understanding in training, then automatically you think, this is nice for Krishna, this is good for Krishna, this is Krishna will love this. So then you do that things for Krishna. Jadi saat kita berlatih dan menjadi terbiasa, maka kita akan berpikir seperti itu saat kita mempersiapkan, saat kita memasak. Oh, ini bagus untuk dipersembahkan kepada Sri Krishna. Oh, ini yang akan disukai oleh Sri Krishna. And the byproduct is that Krishna will accept this all with loving spirit and then will give back to you. Dan kemudian hasilnya adalah bahwa Sri Krishna akan menerima semua persembahan kita dengan cinta bakti itu dan kemudian mengembalikan kepada kita berupa karunia beliau. Of course, we can learn this from Srila Prabhupada. Kita bisa belajar hal ini dari Srila Prabhupada. Prabhupada is always conscious. Whenever he gets something, this will be very nice for Krishna. Jadi Srila Prabhupada selalu berpikir saat menerima sesuatu, beliau berpikir, oh ini akan bagus sekali untuk dipersembahkan kepada Sri Krishna. I'd like to give this one example of Srila Prabhupada, how he actually, in his own personal teachings, is teaching us. Dan Maharaj ingin memberikan satu contoh bagaimana Srila Prabhupada melalui ajaran dan teladan beliau mengajarkan kepada kita. When Srila Prabhupada went to Siddha Mayapur, there was nothing there except paddy fields. Ketika Srila Prabhupada pertama kali pergi ke Siddha Mayapur, tidak ada apapun di sana selain sawah. And in this paddy fields, of course, in the front gate as we go today, if you have good fortune to go to Mayapur, you will see on the left-hand side of the gate there is old bhajan kuti made out of mud and straw, thatch roof. Jadi kalau para penyembah beruntung datang ke Mayapur bisa melihat di pintu gerbang Mayapur itu saat kita baru masuk, di sebelah itu ada suatu gubuk dari yang gubuk dan dengan atap alang-alang. And very soon Srila Prabhupada expressed that we should have a very beautiful temple here for Sri Radha Madhava, Mayapur Chandrodaya Mandir. And of course this was a future plan, but temporarily we have to achieve something. So devotees were collecting money all over the world and they built what we call presently is the Lotus building.
Jadi pada saat itu Srila Prabhupada sudah merencanakan bahwa nantinya akan ada tempel yang sangat indah untuk Sri Radha Madhava. Tapi saat itu beliau tinggal di tempat yang sederhana itu, dan para penyembah semua mengumpulkan dana punya dari mana-mana seluruh dunia untuk kemudian membangun apa yang sekarang ini kita kenal di sana sebagai Lotus Building, bangunan Lotus Padma. And also at the same time, Prabhupada understood that many devotees who are coming from the Western upbringing will also require some accommodation. So then the long chakra building was built to accommodate a very simple but good facility to accommodate the Western devotees who would come to Sri Ram Mayapur. Dan Srila Prabhupada menyadari bahwa banyak penyembah itu dibesarkan dengan bagaimana kebiasaan di Barat, sehingga beliau juga kemudian membangun Chakra Building di sana yang sederhana tapi dapat memberikan akomodasi yang layak bagi para penyembah. So of course, the project was undertaken and the Lotus Building was built, Radha Madhava was invited and established. But Prabhupada did not for 1 minute tell his disciples, build my house. Jadi bangunan itu kemudian dibangun, Lotus Building itu selesai Sri Radha Madhava kemudian diiring dan berstana di sana, tetapi tidak sekalipun Srila Prabhupada mengatakan kepada murid-murid beliau, oke, sekarang bangunlah tempat untuk saya tinggal. But in his humility, he said everything is for Krishna, but for his accommodation he accepted this one room, the Lotus Building, which was part of the regular rooms. Nothing extraordinary, just a regular room and common bathrooms. Dan karena Srila Prabhupada sangat rendah hati, beliau hanya kemudian menerima satu ruangan di Lotus Building itu yang sama dengan semua ruangan-ruangan yang lain, dan beliau menggunakan kamar mandi bersama. And the second example I can give of Prabhupada is that when the ISKCON Bombay Temple was being developed, dan contoh kedua, bahwa ketika tempel di Mumbai itu sedang dibangun, Srila Prabhupada was going to many programs, and sometimes the programs were arranged by some very wealthy Indians. Srila Prabhupada menghadiri begitu banyak acara, dan terkadang acara itu diselenggarakan oleh orang-orang India yang sangat kaya. And sometimes the wealthy Indians would send their Mercedes car to pick up Prabhupada. Dan orang-orang India yang kaya ini akan mengirimkan mobil Mercedes yang mewah untuk menjemput Srila Prabhupada. So of course, if you have been to India in those days, you will find that there's only very small limitation of cars, and all ambassador and all Fiat. So there are 2 cars or 2 models available. Jadi kalau pada masa itu kita ke India, yang ada di jalan itu hanya mobil yang jumlahnya sedikit dan semuanya itu ambassador atau Fiat. And if you've seen the Fiat, it's a very small car. You can hardly fit 4 people in there without room to move sideways or anything. It's like a very constrained car. Dan kalau Fiat pada masa itu mobilnya sangat kecil, hampir muat 4 orang. Jadi kalau 4 orang masuk tidak bisa bergerak sama sekali. So during that time, some devotees from Germany said, Srila Prabhupada, we like to offer you a Mercedes. So can we import a beautiful Mercedes for you? Jadi saat itu para penyembah yang dari Jerman mengatakan, Srila Prabhupada, kami ingin persembahkan kepada Anda mobil Mercedes. Apakah boleh kami mengimpor mobil Mercedes ini untuk Anda? So of course, to import a Mercedes in those days from Germany, you have to pay the normal price plus 400% tax. Dan pada masa itu di India untuk bisa mengimpor satu mobil dari luar seperti Mercedes itu, maka harus membayar harganya yang 100% plus pajaknya 400% dari harganya. Srila Prabhupada said, what is the need for a Mercedes? Srila Prabhupada mengatakan apa butuhnya, apa kebutuhannya untuk harus punya Mercedes. And of course, all the devotees are so eager to serve Prabhupada. Srila Prabhupada, you are a pure devotee. It is befitting a pure devotee traveling in a very grand car. Dan para penyembah ingin sekali mempersembahkan dan memuaskan Srila Prabhupada.
dan mengatakan, Srila Prabhupada, Anda adalah penyembah yang murni, adalah sangat pantas Anda berkendara di dalam mobil yang mewah ini. Srila Prabhupada said, this grand car is meant for Krishna, not for us. Just buy a simple ambassador. Srila Prabhupada mengatakan mobil mewah seperti ini untuk Krishna, bukan untuk kita. Jadi beli saja satu ambassador yang sederhana. So today also, Prabhupada's ambassador is there in Bombay and another one in Mayapur. Dan sampai hari ini ada mobil ambassador Srila Prabhupada, satu di Mumbai, satu di Mayapur. The point is that Prabhupada did not want to spend money for himself, but only for Krishna. Poinnya adalah bahwa Srila Prabhupada tidak ingin menggunakan uang itu untuk diri beliau, tapi hanya untuk Sri Krishna. Because he was always thinking, how I can give best to Krishna. Beliau selalu berpikir bagaimana saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Sri Krishna. Not that I can also enjoy Krishna's wealth. Tidak bahwa saya juga bisa menikmati kekayaan Sri Krishna. So we are not here to enjoy Krishna's wealth. Kita di sini tidak untuk menikmati kekayaan Sri Krishna. We are here to serve Krishna. Kita di sini untuk melayani Sri Krishna. That is our position. Jivere Surabhu Nitya Krishna. Siddhamli we are servant of Krishna. Itulah kedudukan kita Jivara Surabhu Nitya Krishna Das, bahwa selamanya kita adalah pelayan Sri Krishna. So of course all this understanding comes with the proper training that our purpose as when we are recipient of the mercy to become a devotee of Krishna is to simply serve Him in the right spirit. Jadi semua ini datang dari pelatihan dan bimbingan, dan bahwa semuanya itu atas karunia beliau dan untuk kepuasan Sri Krishna. So I will stop here, but before that I would like to mention a few things that here at Jagannath Gauranga Ashram today is the 7th anniversary of the Harinam Sankirtan they are doing here. Jadi mari kita menyampaikan bahwa hari ini adalah peringatan 7 tahun dari Harinam Sankirtan yang dilaksanakan di Jagannath Gauranga Ashram. So this is a very good example we can learn for all devotees, all ashrams in Indonesia, that our only business is Harinam Sankirtan. Jadi ini adalah contoh yang baik yang dapat dipelajari oleh para penyembah dan oleh semua ashram, bahwa urusan kita satu-satunya adalah Harinam Sankirtan. Of course, all success will come to us if we simply follow the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan. Semua sukses akan datang kepada kita jika kita hanya menjalankan Yuga Dharma Harinam Sankirtan. But a small word of caution, Tetapi satu pesan peringatan, that in our enthusiasm to perform Harinam Sankirtan, bahwa dalam semangat kita untuk menjalankan Harinam Sankirtan, we should be always conscious of local rules, regulations. kita harus selalu sadar terhadap aturan-aturan lokal yang berlaku. Because sometimes we develop this consciousness Karena terkadang kita mengembangkan suatu pemikiran that everything belongs to Krishna. bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Of course, you know that, I know that. Tentu Anda tahu dan saya tahu akan hal itu. The government doesn't know that. Tapi pemerintah tidak tahu hal itu, Or the local culture or people don't know that. atau masyarakat lokal atau budaya lokal belum mengenal hal itu. So, in order to execute the Harinam Sankirtan, the Yuga Dharma, we have to become very expert. Jadi untuk menjalankan Harinam Sankirtan Yuga Dharma ini kita harus menjadi sangat ahli And become very innovative. dan sangat inovatif. And this innovation and this understanding will come by Krishna himself. Dan semua pemahaman dan inovasi ini datang dari Sri Krishna sendiri. That Krishna will give us the intelligence Sri Krishna akan memberikan kita kecerdasan to execute the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan dalam menjalankan Yuga Dharma Harinam Sankirtan with the utmost respect for local customs, culture, law, dengan penuh hormat terhadap budaya dan aturan-aturan yang berlaku lokal, but will get maximum return. untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Therefore, we will be doing Harinam Sankirtan with justice. Karena itu kita menjalankan Harinam Sankirtan dengan penyesuaian. So we have to be very, very careful that we don't become over enthusiastic to do things and violate the local customs, local rules, law.
then everything becomes very nicely and everyone becomes appreciative of Krishna consciousness. Jadi dengan demikian kita berhati-hati menjalankan Harinam Sankirtan ini dengan menghormati semua hukum, aturan dan budaya lokal sehingga orang-orang menjadi sangat apresiatif, menghormati dan mendukung. So, if we learn to present Krishna consciousness in a very palatable way, then it will be very appreciative of everyone. Kalau kita belajar bagaimana memperkenalkan, mempresentasikan kesadaran Krishna ini dengan cara yang menyenangkan, maka orang-orang akan mengapresiasi dan mendukung. So better to present Krishna consciousness in an appealing way and get success rather than just violate all rules, regulation, just that, oh, this is Harinam, this is Yuga Dharma, let's go and do it. And then you violate sort of principles, what will happen? Instead of having a positive result, you will have negative result. Jadi lebih baik kita bisa menjalankan Harinam Sankirtan ini dengan cara yang menyenangkan dan memperoleh apresiasi dan hasil yang maksimal daripada kita hanya menjalankan saja tapi tidak tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku lalu kemudian memperoleh hasil yang kemudian negatif. I'll give you one. This is a funny example, but it is suffice to understand. Ada satu contoh yang mungkin lucu tetapi cukup untuk bisa kita pahami. And in India, there is a particular palatable taste they have developed. Di India ada suatu jenis rasa yang enak yang telah dikembangkan di sana. So North India, South India, they kind of different kind of spicing and cooking. Jadi India Utara dan India Selatan biasanya memiliki ramuan bumbu yang berbeda. So in India, when pizza was introduced, Di India ketika pizza itu diperkenalkan, it was not a great excitement. bukanlah sesuatu hal yang excitement, jadi sesuatu yang menakjubkan pada saat itu. So the marketing people figured out how to get excitement for pizza. Jadi orang-orang marketing itu berusaha memikirkan bagaimana orang bisa kemudian sangat tertarik kepada pizza. Instead of using traditional herbs and spices in pizza, they started using the Indian herbs and spices. Jadi mereka kemudian tidak menggunakan bumbu-bumbu yang standar pada pizza itu, tetapi menggunakan bumbu-bumbu yang biasa digunakan orang India, itu digunakan untuk pizza. So the pizza has lost its taste, Tentu pizza itu kehilangan rasa aslinya, but it has got an Indian flavor to it. tapi mendapatkan rasa India, And Indians love that. dan kemudian orang-orang India menyukainya. So they are already happy to eat pizza Kemudian semuanya suka makan pizza because it is presented according to their requirement. karena diperkenalkan kepada mereka menurut bagaimana rasa yang mereka tahu atau bagaimana yang mereka butuhkan. Similarly, the holy name, the Sankirtan, the presentation of Yuga Dharma should be done according to time, place, circumstances, culture, and requirement of the law of the land. Begitu pula Yuga Dharma Harinam Sankirtan ini kita laksanakan mengikuti tempat, waktu, kondisi, budaya, aturan yang berlaku setempat. And when Harinam becomes appreciated by local people, Dan saat Harinam ini dihargai oleh orang-orang lokal, then they will also appreciate without offense. mereka akan memberikan penghargaan tanpa melakukan kesalahan. And therefore, great success will come. Dan karena itu sukses yang besar akan datang. Our business is to execute Harinam Sankirtan Yuga Dharma with expertise. Jadi urusan kita adalah menjalankan Harinam Sankirtan Yuga Dharma ini dengan keahlian, dengan ahli. And you will see that if we do it in the right spirit, Dan jika kita menjalankannya dengan semangat yang benar, then great success will come. maka kesuksesan yang besar akan datang. Hundreds and hundreds of people will be flocking to appreciate Krishna consciousness and taking to Krishna consciousness. Maka ratusan orang akan berduyun-duyun datang dan ingin merasakan kesadaran Krishna. I'll give you one more example of how
things are done correctly or in a wrong spirit. Dan satu contoh lagi mengenai bagaimana sesuatu bisa dilakukan dengan semangat yang salah dan semangat yang benar. When Srila Prabhupada first started translating the books and the new books were being printed, Saat Srila Prabhupada memulai untuk menerjemahkan buku dan buku-buku yang baru itu mulai dicetak. so book distribution became the norm of Sankirtan. Jadi penyebaran buku itu menjadi hal yang utama dalam Sankirtan. So everybody was very eager to distribute books, Semua penyembah sangat bersemangat untuk menyebarkan buku, but no experience. tetapi tidak memiliki pengalaman. So all devotees were trying all kinds of innovative ways to distribute books. Dan para penyembah berusaha melakukan berbagai hal inovatif dalam menyebarkan buku. And whenever the devotees came back after Sankirtan and gave reports to Srila Prabhupada distributed 4 books, 5 books, 10 books. Prabhupada became very happy. Dan setiap selesai menyebarkan buku, para penyembah kembali dan melaporkan kepada Srila Prabhupada, saya telah menyebarkan 4 buku, 5 buku, dan mendengar itu Srila Prabhupada menjadi sangat bahagia. But very quickly, the goal of distribution of book was lost and the quantity was increasing. Jadi, tapi dengan cepat tujuan untuk menyebarkan buku itu kemudian hilang, dan yang menjadi tujuan akhirnya hanya mengejar kuantitas. So they were so eager to distribute large quantity of books that they started using crooked ways to give books out. Dan karena ingin mengejar jumlah, kemudian mulai menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menyebarkan buku. When Prabhupada heard about this, Prabhupada said, "Stop this nonsense." Ketika Srila Prabhupada mendengar hal ini, Srila Prabhupada mengatakan, hentikan omong kosong ini. Because people were cheated and they were given books, but after taking our books and they read and say, "Oh, these Krishna people are cheaters." So they give the devotees and the Krishna consciousness a bad name. Jadi ketika menggunakan cara yang tidak benar seperti itu, orang menerima buku itu dan membaca dan kemudian berpikir bahwa orang-orang Hare Krishna ini adalah penipu, dan dengan seperti itu menjadikan orang membuat nama yang buruk bagi kesadaran Krishna. Of course, the goal is to distribute book, but to the recipient who receives this book, he should be so happy that he has got a rare book which is going to change his life, and he will be very appreciative of Krishna consciousness. Jadi tujuannya adalah kita menyebarkan buku dan memberikan buku itu kepada seorang, di mana orang itu tentunya dalam saat menerima buku itu menjadi sangat berbahagia telah menerima suatu pengetahuan yang langka ini yang akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. So therefore, Prabhupada said that don't cheat people, give them the real thing, give them this, because these books are a rare gift of deliverance of mankind. Jadi karena itu Srila Prabhupada mengatakan jangan menipu orang, tetapi sebarkanlah buku ini di mana mereka akhirnya bisa menghargai bahwa ini adalah hal yang sangat berharga, yang sangat langka, dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Because the goal is not to give a book, but to present the book so that it will bring a life-changing experience for the recipient. Karena tujuannya bukan hanya memberikan buku itu, tetapi bagaimana mempresentasikan, menyampaikan buku itu sebagai sesuatu yang sangat berharga yang akan mengubah hidup seorang. Similarly, any aspect of Krishna consciousness has to be done very tastefully so that the recipient is actually very happy to receive. Begitu pula apapun yang dilakukan dalam kesadaran Krishna ini harus dilakukan dengan bagaimana menyenangkan sehingga yang menerima itu sangat berbahagia menerimanya. Anyway, here at Jagannath Gauranga Ashram, they are celebrating 7 years of Harinam. Jadi di Jagannath Gauranga Ashram hari ini merayakan 7 tahun pelaksanaan Harinam Sankirtan. No doubt, a wonderful program which we have set up here. Tidak dilakukan lagi, inilah suatu program yang luar biasa yang telah dilaksanakan. And we should be all giving our good wishes to the devotees who are making this endeavor here.
kita hendaknya semua memberikan doa dan yang terbaik untuk semua para penyembah yang menjalankannya. This is 7 years, but we hope it will go on for 700 years. Ini 7 tahun dan kita berharap akan berlangsung terus sampai 700 tahun. Leave a legacy for the future devotees. Dan menjadi warisan yang bernilai bagi para penyembah di masa depan. If we follow this is a 100% successful formula. Jadi kalau kita semua mengikuti ini adalah rumus sukses 400%. This is not my formula, this is not your formula, this is formula of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ini bukan rumus dari saya, bukan rumus Anda, tapi inilah rumus dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in the formula of the Supreme Lord, there is never going to be any doubt. Dalam rumus dari Tuhan yang Maha Esa tidak akan ada suatu keraguan Or any imperfection. atau suatu kekurangan atau celah. So let us pray that this Harinam Yoga Dharma continues. Jadi marilah kita berdoa bahwa Harinam Yoga Dharma ini berlanjut terus And we all will benefit from this dan kita semua memperoleh manfaat dari ini and spread this to others. dan menyebarkan ini kepada yang lain. And this will be done in the true spirit of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan bahwa ini kita laksanakan dalam semangat yang benar dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Among many instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Di antara begitu banyak ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, one which is very prominent and which is befitting for us satu yang sangat terkemuka dan sangat pantas bagi kita. Yare dekho tare kaho Krishna Upadesh. Wherever you go, whoever you meet, simply spread the message of Krishna. Kemanapun kita pergi, siapapun yang kita temui, hanyalah sampaikan amanat atau ajaran tentang Krishna. This is our only business. Inilah satu-satunya urusan kita. If we simply sincerely adhere to this business of distributing Krishna to everyone, Dan kalau kita hanya dengan tulus mengikuti menjalankan urusan kita ini, and by the mercy of Krishna, maka atas karunia Krishna all of another material needs will be automatically taken care of. semua kebutuhan material kita yang lain akan sudah dipenuhi. We don't need to make special endeavor. Kita tidak perlu melakukan suatu upaya khusus, Otherwise, we'll be caught up in our material arrangements. karena jika tidak demikian kita akan mulai terbelenggu oleh pengaturan-pengaturan duniawi kita, We will have less time for Krishna. dan kita kemudian memiliki waktu yang tidak banyak untuk Sri Krishna. Formula is very simple. More time you have for Krishna, Rumusnya sederhana, lebih banyak waktu yang kita miliki untuk Sri Krishna, Krishna has more time for you. Sri Krishna memiliki lebih banyak waktu untuk kita. We have less time for Krishna, Kalau kita tidak memiliki banyak waktu untuk Krishna, then Krishna has less time for you. Krishna juga tidak memiliki banyak waktu untuk kita. He's a fair businessman. Beliau adalah seorang pengusaha yang fair, yang adil. He will not cheat you, Beliau tidak akan menipu kita, but he will give you your dues. dan beliau akan memberikan apa yang pantas kita dapatkan, But only that you deserve. apa yang memang pantas kita terima. He will not give more. Beliau tidak akan memberikan lebih. But if you give yourself 100% to Krishna, Tapi kalau kita memberikan diri kita 100% kepada Sri Krishna, then Krishna will give 100% to you. Sri Krishna akan memberikan 100% kepada kita. And one who has Krishna, Dan seorang yang memiliki Sri Krishna, automatically he has everything. maka dengan sendirinya dia memiliki segalanya. So don't fear, just give 100% to Krishna. Jadi jangan takut, berikan 100% kepada Krishna, And you will see how Krishna gives him to you. dan kita akan melihat bagaimana Sri Krishna memberikan diri beliau kepada kita. But we have fear in the back of our mind and our heart. Tapi kita memiliki suatu ketakutan di dalam hati kita. If I give 100% to Krishna, Kalau kita memberikan 100% kepada Krishna, just in case if Krishna short changes me, kalau Sri Krishna kemudian tidak mau membayar, then what will happen? apa yang akan terjadi? Prahlad had full faith, 100% in Krishna. Prahlad memiliki keyakinan penuh kepada Sri Krishna. 100% he was sure Krishna will come and protect him. 100% beliau yakin Sri Krishna akan datang melindungi beliau. Even though his very powerful father, the three universes, the upper planetary system, the middle planetary system, the lower planetary system, everyone was afraid of Hiranyakashipu. Prahlad said, I don't care.
Walaupun Prahlad memiliki ayah yang sangat kuat sekali yang membuat seluruh alam semesta, susunan planet di bawah, tengah, dan atas itu semuanya ketakutan kepadanya, tapi Prahlad malah mengatakan saya tidak peduli. To the extent Hiranyakashipu have killed you. Prahlad said, okay, no problem. Sampai-sampai Hiranyakasipu mengatakan akan membunuh Prahlad. Prahlad mengatakan, ya tidak apa-apa. So of course we have all read the Bhagavatam about Master of Sri Prahlad Maharaj, that he was given so much difficulties in so many different ways, but at every point the Lord is there. Dan kita membaca dalam Srimad Bhagavatam bagaimana Prahlad Maharaj disiksa dan dibuat menderita dengan berbagai cara, tapi dalam setiap situasi Sri Krishna selalu ada di sana untuk Prahlad. So similarly we learn from Sri Prahlad Maharaj Dengan cara yang sama kita belajar dari Sri Prahlad Maharaj we give our 100% to Krishna. bahwa kita memberikan 100% kita untuk Krishna. Then let Krishna decide what he wants to do. Dan biarkan Sri Krishna kemudian menentukan apa yang akan beliau lakukan. He will never disappoint you. Beliau tidak akan pernah mengecewakan Anda. So on that note, I will stop. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. If anybody has any comments, any questions.